Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Baat dari program studi Bisnis Digital dengan NIM 2361209027. Di era digital yang semakin kompetitif, keberhasilan sebuah bisnis tidak hanya ditentukan oleh produk atau layanan yang ditawarkan, tetapi juga oleh bagaimana perusahaan berinteraksi dengan pelanggan. Mengelola interaksi dengan pelanggan bukan lagi sekedar aktivitas transaksi, melainkan bagaimana pentingnya dari strategi bisnis yang berfokus pada membangun hubungan jangka panjang. Hal ini menjadi semakin relevan karena pelanggan modern memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap pengalaman yang mereka dapatkan. Dalam presentasi ini akan saya bahas tentang konsep, proses, tantangan, dan serta manfaat strategi dari mengelola interaksi dengan pelanggan secara efektif. Kemudian ada konsep dasar mengelola interaksi dengan pelanggan. Mengelola interaksi dengan pelanggan mengacu pada serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memahami, merespon, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini mencakup komunikasi di berbagai titik kontak, mulai dari tahapan awal pengenalan produk hingga layanan purna jual. Konsep 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 ini sering dikaitkan dengan teknologi Customer Relation Management atau CRM yang memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menggunakan data pelanggan secara efisien. Tujuan utama dari manajemen interaksi ini adalah menciptakan pengalaman pelanggan atau customer experience yang positif. Dengan pengalaman yang konsisten dan personal, pelanggan merasa dihargai, sehingga meningkatkan loyalitas mereka terhadap merek. Dalam jangka panjang, ini membantu perusahaan mengurangi biaya akuisisi pelanggan baru, karena pelanggan yang puas cenderung menjadi pendukung mereka yang merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain. Kemudian ada proses dan strategi utama. Ada 4. Yang pertama, pengumpulan data pelanggan. Data adalah fondasi dalam mengelola interaksi pelanggan. Informasi seperti preferensi, riwayat pembelian, dan perilaku online pelanggan membantu perusahaan menciptakan pendekatan yang relevan. Penggunaan teknologi seperti big data dan analitik memungkinkan pengelolaan data dalam skala besar untuk menghasilkan wawasan yang berharga. Kedua, ada personalisasi komunikasi. Personalisasi adalah strategi kunci dalam membangun hubungan yang erat dengan pelanggan. Menggunakan data yang dikumpulkan, perusahaan dapat menyampaikan pesan yang relevan sesuai dengan kebutuhan individu. Misalnya, Netflix merekomendasikan film berdasarkan riwayat tontonan pengguna, sementara Amazon menawarkan produk yang relevan berdasarkan pencarian sebelumnya. Yang ketiga, ada komunikasi multi-channel. Pelanggan modern berinteraksi melalui berbagai saluran, seperti media sosial, email, aplikasi, atau telepon. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengadopsi strategi omnichannel yang memastikan pengalaman pelanggan konsisten di semua saluran. Misalnya, pelanggan yang memulai percakapan di media sosial harus dapat melanjutkan interaksi dengan menggunakan email tanpa menghilangkan konten. Yang keempat, ada umpan balik dan perbaikan berkelanjutan. Survei kepuasan, review online, dan komentar pelanggan adalah sumber data penting untuk mengevaluasi efektivitas interaksi. Umpan balik ini memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara terus-menerus. Selanjutnya, ada tantangan dalam mengelola interaksi dengan pelanggan. Meskipun manfaatnya jelas, mengelola interaksi pelanggan tidak lepas dari tantangan. Pertama,
tergratiskan data dari berbagai saluran seringkali sulit, terutama jika perusahaan menggunakan sistem yang berbeda-beda. Kedua, privasi pelanggan menjadi isu krusial, mengingat pengumpulan data yang masif dapat menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan informasi. Yang ketiga, pelanggan memiliki ekspektasi yang terus berkembang, sehingga perusahaan perlu selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, manfaat strategi mengelola interaksi dengan pelanggan. Yang pertama, ada peningkatan loyalitas pelanggan. Hubungan yang baik dengan pelanggan menciptakan loyalitas yang tidak hanya meningkatkan pembelian ulang, tetapi juga mendorong pelanggan untuk merekomendasikan produk kepada orang lain. Yang kedua, ada optimasi pendapatan. Dengan memahami kebutuhan pelanggan secara mendalam, perusahaan dapat menawarkan produk atau layanan yang lebih relevan, sehingga meningkatkan konversi dan pendapatan. Yang ketiga, ada reputasi positif. Pelanggan yang puas cenderung berbagi pengalaman positif mereka di media sosial atau platform ulasan yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, ada efisien operasional. Dengan menggunakan teknologi CRM, perusahaan dapat mengontaminasi banyak aspek interaksi seperti pengiriman email dan manajemen tiket pelanggan yang mengurangi biaya operasional. Kesimpulannya adalah mengelola interaksi dengan pelanggan bukan hanya sebuah kebutuhan, melainkan strategi esensial untuk menciptakan keunggulan kompetitif di pasar. Dengan memanfaatkan teknologi, personalisasi, dan pendekatan omnichannel, perusahaan dapat menciptakan pengalaman yang memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi pelanggan. Namun, keberhasilan dan mengelola interaksi ini membutuhkan komitmen untuk terus belanja, beradaptasi, dan berinovasi. Sering dengan perubahan preferensi pelanggan. Pada akhirnya, interaksi yang dikelola dengan baik tidak hanya membawa manfaat bagi pelanggan, tetapi juga mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada pengucapan kata yang tidak benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.